Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Aminah Suryadi dengan NIM D1A020117 dari kelas H Agroekoteknologi akan memaparkan isi laporan botani praktikum 3 dan 4. Yang pertama, yaitu daun tunggal dan majemuk. Terdapat beberapa bagian daun, yaitu ujung daun, tepi daun, lamina atau helaian daun, serta petiol atau tangkai daun. Yang pertama yaitu daun nangka, termasuk daun tunggal dan daun bertangkai dikarenakan hanya terdiri atas tangkai dan helaian saja. Selanjutnya daun ubi, termasuk daun majemuk menjari, dikarenakan bentuknya seperti jari dan terdapat beberapa helai daun di tangkainya. Selanjutnya, daun lamtoro, yaitu termasuk daun majemuk menyirip, dikarenakan terdapat banyak helaian daun dalam tangkai daun dengan sedikit menyirip. Kemudian ada daun karet, termasuk daun majemuk menyirip beranak, terdapat banyak helai daun dalam tangkai daun dengan satu tangkai terdiri dari 3 helai daun. Kemudian ada daun putri malu, termasuk daun majemuk campuran dikarenakan terdapat banyak helai daun dalam tangkai daun tersebut. Ada circumscriptio atau bentuk daun. Yang pertama yaitu daun teratai besar, termasuk daun dengan bagian lebar terdapat di tengah helaian daun dan berbentuk bulat atau orbicularis dengan perbandingan panjang dan lebar 1:1. Kemudian ada daun jarak, termasuk daun dengan bagian lebar, terdapat di tengah helaian daun dan berbentuk perisai atau peltatus dengan perbandingan panjang dan lebar 3-4:1. Selanjutnya, ada daun nangka, yaitu daun dengan bagian lebar di tengah helaian daun dan berbentuk jorong atau ovalis dengan perbandingan panjang dan lebar sebesar 1,5-2:1. Kemudian ada daun sirsak, termasuk daun dengan bagian lebar di tengah helaian daun dan berbentuk memanjang atau oblongus dengan perbandingan panjang dan lebar sebesar 2,5-3:1. Kemudian ada daun kamboja, yaitu daun dengan bagian lebar di tengah helaian daunnya dan berbentuk lancet atau lanceolatus dengan perbandingan panjang dan lebar sebesar 3-5:1. Selanjutnya, apex foli atau ujung daun. Yang pertama yaitu daun oleander, termasuk kepada ujung daun berbentuk runcing atau akutus dengan kedua tepi kanan dan kirinya ibu tulang bertemu dengan membentuk sudut lancip. Kemudian ada daun sirsak, yaitu termasuk ujung daun dengan bentuk meruncing atau acuminatus yang berbentuk seperti ujung daun runcing tetapi titik pertemuan kedua sisi daun lebih ke depan lagi. Selanjutnya ada daun teratai, yaitu termasuk ujung daun membulat atau rotundatus dengan ujung daun membentuk seperti busur. Selanjutnya ada daun jambu monyet, di mana ujung daun berbentuk seperti rompang atau truncatus dengan ujung daun membentuk garis mata. Kemudian ada daun bayam, yaitu ujung daun berbentuk terbelah atau retusus dengan ujung daun membentuk lekukan. Kemudian ada daun agave, termasuk ujung daun berbentuk berduri atau mucronatus dengan ujung daun merupakan suatu duri atau mirip duri. Selanjutnya, yaitu pada praktikum 4, margofoli atau tepi daun, yaitu tepi daun dengan toreh yang mempengaruhi bentuk daun. Yang pertama ada daun jarak, yaitu termasuk tepi daun berbentuk berlekuk menyirip atau pinnatilobus mengikuti tulang daun yang menyirip sehingga memiliki sinus kurang dari setengah panjang tulang daun kanan sampai kiri serta memiliki angulus. Kemudian daun keluih, yaitu termasuk tepi daun berbentuk bercangap menyirip atau pinnatifidus dengan tepi bercangap dan daunnya memiliki tulang daun menyirip sehingga memiliki kedalaman sinus kurang lebih di tengah panjang tulang daun kanan sampai kiri dan tidak memiliki angulus. Selanjutnya yaitu daun ubi kayu, termasuk kepada tepi daun berbentuk berbagi menjari atau palmatipartipus dengan tepi daun berbagi dan tulang daun memiliki struktur secara menyirip sehingga memiliki sinus melebihi setengah panjangnya tulang daun kanan sampai kiri dan tidak ada angulus. Kemudian ada daun nangka, termasuk tepi daun berbentuk rata atau integer dengan tepi daun tidak memiliki toreh atau sinus dan angulus atau bagian tepi daun yang menonjol keluar.
Selanjutnya, ada bagian nervatio atau pertulangan daun, di mana yang pertama yaitu ada daun mangga. Daun ini memiliki pertulangan daun berbentuk penny nervis atau menyirip, dengan cabang tulang daun akan keluar dari berbagai tempat di tulang daun utama. Kemudian ada daun pepaya, termasuk daun yang memiliki pertulangan daun berbentuk menjari, atau palmi nervis dengan cabang tulang daun menyebar dan tiap tangkainya ada beberapa cabang daun. Selanjutnya, yaitu ada daun sirih, di mana daun ini memiliki pertulangan daun melengkung atau servi nervis dengan bentuk tulang daun memiliki susunan seperti garis melengkung dan ujung terlihat menyatu. Kemudian ada daun tebu, termasuk daun dengan pertulangan daun sejajar atau lurus atau recti nervis dengan memiliki tulang daun yang tersusun sejajar dan biasanya terdapat pada tanaman monokotil. Selanjutnya, pada bagian permukaan daun, yang pertama yaitu daun kopi, di mana daun ini memiliki permukaan daun licin atau laevis sehingga mengkilat atau nitidus. Kemudian ada daun ubi rambat, memiliki permukaan daun licin atau laevis tetapi suram atau opasus. Kemudian ada daun pisang, memiliki permukaan daun licin atau laevis di atas daun pisang, tetapi pruinosus atau berselaput lilin di bagian sisi bawah daun pisang. Selanjutnya, ada daun jati yang memiliki permukaan daun kasap atau skaber atau bergigi di bagian belakang daun jati dan halus di bagian depan. Kemudian ada daun jambu biji, yaitu memiliki permukaan daun berkerut atau rugosus seperti bergelombang dan melekuk pada pertulangan daun. Kemudian ada daun durian, memiliki permukaan daun bersisi atau lepidus di bagian bawah daun durian. Selanjutnya, pada bagian tata letak daun pada batang, yang pertama, batang dan daun serikaya. Seperti yang terlihat di gambar, tanaman serikaya mempunyai tata letak daun tersebar. Dengan setiap buku-buku batang hanya terdapat satu daun dan disebut duduk daun berseling atau folia distica. Jika diamati untuk mencapai daun yang tegak lurus dengan daun pertama, melalui garis spiral yang terbentuk akan mengelilingi batang sebanyak satu kali, dan daun yang dilewati selama itu sebanyak 2 daun, maka diperoleh rumus daun setengah, sehingga sudut divergensinya diperoleh setengah dikali 360 derajat sama dengan 180 derajat. Selanjutnya, ada batang dan daun bunga kembang sepatu. Seperti yang terlihat pada gambar di samping, tanaman kembang sepatu mempunyai rumus daun atau divergensi yaitu 2/5. Artinya, untuk mencapai daun yang tegak lurus dengan daun permulaan, garis spiral atau spiral genetik mengelilingi batang sebanyak 2 kali, dan jumlah daun yang dilewati oleh garis spiral tersebut sebanyak 5 daun. Daun pada tanaman kembang sepatu letaknya berselang-seling, dan pada setiap buku-buku batang tanaman ini hanya terdapat 1 daun. Besar sudut antara 2 daun tanaman kembang sepatu yaitu 2/5 dikali 360 derajat sama dengan 144 derajat. Kemudian, batang dan daun nangka, seperti yang terlihat pada gambar di samping bahwa pada setiap buku-buku hanya terdapat 1 daun saja. Oleh sebab itu, tata letak daun Artocarpus integra ini dinamakan tersebar atau folia sparsa. Jika diamati untuk mencapai daun yang tegak lurus dengan daun pertama, melalui garis spiral yang terbentuk akan mengelilingi batang sebanyak 2 kali, dan daun yang dilewati selama itu sebanyak 5 daun, maka diperoleh rumus daun 2/5, sehingga sudut divergensinya diperoleh 2/5 dikali 360 derajat sama dengan 144 derajat. Arah putaran garis spiralnya yaitu berlawanan dengan arah jarum jam. Baiklah, berakhirlah video pemaparan tentang laporan praktikum 3 dan 4. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di lain waktu.